Anfield terlihat sedang merah membara, bukan karena kemenangan, bukan pula karena gemuruh YNWA yang membahana. Kali ini merah itu adalah warna luka, warna kegagalan yang menusuk jantung para pendukungnya. 4 kekalahan beruntun adalah sebuah noda hitam, seperti seorang pasien kritis di IGD. Jika ingin nyawanya selamat, The Reds harus segera diberi pertolongan. Pertanyaan pun muncul, kenapa Liverpool bisa berada di kondisi seperti ini? Bukankah skuad Liverpool musim ini jauh lebih mewah ketimbang musim lalu ketika mereka juara? Raut wajah fans The Kop di bulan Oktober berbalik murung. Bulan Oktober benar-benar jadi bulan kelabu bagi mereka. Kasihan, mereka hanya jadi bahan ceng-cengan fans lawan tiap pekannya. 4 kekalahan beruntun di Liga Inggris jadi rekor buruk. Mereka mengulang seperti apa yang telah terjadi di musim 2020-2021. Mereka juga tercatat sebagai juara bertahan yang mengalami kekalahan 4 kali beruntun selain Leicester City 2016-2017 maupun Manchester City di 2024-2025. Perlu dicatat juga nih, baik Leicester City maupun Manchester City pada akhirnya gagal juara di akhir musim di mana mereka kalah 4 laga beruntun. Fenomena buruk ini sama sekali tak diprediksi. Di awal musim, siapa yang menyangka The Reds seburuk ini? Sebagai juara bertahan, mereka bahkan dijagokan untuk mempertahankan gelar. Jelas hal ini tidak berlebihan melihat rekrutan Liverpool yang gila-gilaan. Total sudah 446 juta pounds keluar dari kocek FSG. Hal itu jelas membuat pesaing melongo dan harap-harap cemas jika bertemu The Reds. Lalu lihat juga dari segi mental, beberapa kemenangan yang diraih di awal musim, sebagian besar diperoleh di menit-menit akhir. Hal itu menunjukkan bahwa tim ini punya faktor X untuk kembali meraih gelar. Namun musim ini Arne Slot seperti seorang koki yang terlalu banyak menambahkan bumbu di masakan yang sudah enak. Ia mendatangkan banyak pemain baru, namun justru membuat kondisi tim tidak stabil. Para pemain baru seperti Florian Wirtz, Alexander Isak maupun Hugo Ekitike belum sepenuhnya nyetel. Arne Slot juga belum bisa memanfaatkan kapasitas mereka dalam sistem permainannya. Florian Wirtz contohnya. Wirtz terlihat bingung bermain sebagai gelandang kreatif di belakang striker. Lebih parah lagi catatan statistiknya yakni tanpa gol dan assist dari 9 pertandingan Liga Inggris. Untuk pemain berharga ratusan juta euro sungguh memalukan. Arne Slot harus cepat menemukan solusi sebab DNA Liverpool sudah terbiasa sukses tanpa gelandang kreatif macam Wirtz. Mungkin tipe gelandang yang pas bagi sistem permainan Liverpool adalah tipe petarung seperti Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Alexis McAllister maupun Dominic Szoboszlai. Jadi ngapain beli Wirtz ya? Menuhin gengsi doang. Keberadaan 2 striker mahal nomor 9 yakni Hugo Ekitike dan Alexander Isak juga belum menjawab usai ditinggal Diogo Jota maupun kepergian Luis Diaz ke Jerman. Arne Slot justru bingung mencari formula yang tepat bagi Ekitike maupun Isak. Saat melawan Frankfurt, ia bahkan bereksperimen menduetkan mereka dengan mengubah formasi ke 4-4-2 di tengah permainan. Dan format 4-4-2 menelan korban, salah satunya Mohamed Salah. The Egyptian King sendiri justru performanya jadi sorotan. Sebagai pendulang gol dan assist utama musim lalu, Salah kini justru melempam. Kehilangan tren Alexander-Arnold tampaknya menjadi pemicu melempemnya pemain Mesir tersebut. Salah tanpa tren, justru sering jemput bola sendiri. Tidak ada lagi umpan kombinasi yang memanjakannya. Menurut analis, TAA musim lalu melepaskan 147 operan kepada Mo Salah. Umpan tersebut adalah umpan yang berhasil menembus garis pertahanan lawan atau yang dikenal dengan istilah link breaking pass. Hal itulah yang membuat pemain Mesir itu banyak cetak peluang dan gol. Sementara musim ini, Salah tidak mendapatkan pelayanan semacam itu. Frimpong dan Bradley tak secanggih TAA. Bradley sejauh ini hanya melakukan link breaking pass kepada Salah sebanyak 5 kali.
Frimpong yang kerap cedera justru belum sama sekali melakukan hal tersebut. Ia lebih kerap melewati Salah untuk menciptakan peluang sendiri. Tak hanya soal koneksi, Michael Owen menyebut usia jadi penghalang. Fisik Salah sudah mulai menurun, itulah kenapa ketergantungan kepada Salah tak baik bagi Liverpool. Salah tak harus selalu dimainkan sebagai starter, ia juga harus dibantu dengan kehadiran striker macam Isak dan Ekitike. Kehadiran mereka jangan malah jadi penghambat keran gol Salah. Liverpool juga punya masalah di bek kiri. The Athletic mencatat bahwa Milos Kerkez ternyata jadi celah. Pemain Hungaria itu kelasnya terbukti masih jauh dari Andrew Robertson. Kemampuan fisiknya kerap dikritik jadi titik lemah. Mantan bek Bournemouth itu juga sering kalah duel. Terbukti, dari beberapa gol yang tercipta, sisi tersebut dengan mudah dieksploitasi. Lihat saja gol yang diciptakan Antoine Semenyo, Bryan Mbeumo maupun Dango Ouattara. Beberapa pemain tersebut posisinya adalah sayap kanan yang secara langsung berhadapan dengan Kerkez. Selain sebagai celah, keberadaan Kerkez dari sisi penyerangan juga belum membuahkan hasil. Terbukti asisnya masih nihil di Liga Inggris. Koneksinya dengan Gakpo di sisi kiri belum membuahkan hasil. Wajar jika pemain 21 tahun itu jarang dipercaya Arne Slot bermain selama 90 menit. Pertahanan buruk Liverpool bukan hanya disebabkan oleh bek sayap. Menurunnya performa Ryan Gravenberch sebagai jangkar lini tengah juga berdampak. Bagaimanapun, Gravenberch adalah sosok krusial bagi The Reds dalam skema Arne Slot musim lalu. Namun kini, performa Gravenberch merosot. Selain karena cedera, ada juga faktor lain. Gravenberch musim ini tak dilindungi oleh gelandang tambahan. Sosok gelandang tambahan seperti Trent Alexander-Arnold yang kerap inverted tak ada lagi. Bradley dan Frimpong tak bisa melakukannya. Sampai-sampai nih, Arne Slot cari cara dengan menempatkan Szoboszlai di posisi bek kanan agar bisa inverted. Musim ini, Gravenberch sering jadi sosok tunggal yang selalu diincar lawan. The Athletic secara khusus membahas hal tersebut. Di beberapa laga, aliran bola yang mengarah padanya dengan mudah direbut lawan, tak ada partner yang mendekat membantunya untuk berbagi bola. Faktor melemahnya Gravenberch juga berimbas pada hal lain. Ruang kosong di antara lini tengah dan bek jadi lubang besar yang menganga. Bruno Fernandes sempat mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati celah tersebut saat menang di Anfield. Menghadapi bola udara, baik dari bola mati atau umpan panjang juga jadi kelemahan pasukan Arne Slot. Jamie Carragher bahkan menyebut para pemain Liverpool musim ini kekurangan kekuatan fisik untuk hadapi duel-duel udara. Kelemahan Liverpool juga kelihatan saat transisi negatif atau transisi dari menyerang ke bertahan. Lihat saja begitu mudahnya Mikkel Damsgaard mengirim umpan membelah lautan ke Kevin Shedd. Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate hanya bisa melongo dan tak mampu mengejar Shedd hingga pemain Brentford itu berhasil merobek gawang Mamardashvili. Sayangnya saat Van Dijk dan Konate mulai gelagapan menghadapi tempo Liga Inggris, Liverpool tak punya pelapis yang lebih baik atau minimal sepadan dengan mereka. Bulan November adalah ujian sekaligus pembuktian untuk bangkit. Jadwal The Reds yang padat serta lawan yang berat akan jadi batu sandungan. Real Madrid menanti di UCL, sementara Manchester City menanti di Liga. Arne Slot harus segera belajar dari beberapa masalah kompleks tadi. Ia harus cari jalan keluarnya. Kalau tidak, akan sangat berdampak bagi peluang mempertahankan gelar. Arne Slot juga harus mementingkan kolektivitas tim daripada individu. Ketegasan seperti mencadangkan Isak, Mo Salah, Kerkez maupun Frimpong sudah sangat tepat. 4 kekalahan telah jadi aib. Anfield yang biasanya jadi saksi keajaiban, kini hanya jadi saksi bisu keruntuhan. Para fans sejati The Reds kini hanya bisa berharap kegelapan ini hanyalah badai sesaat sebelum akhirnya matahari kembali terbit menerangi Merseyside.